saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan selamat menjalani masa Prapaskah kita. Hari ini hari Sabtu tanggal 16 Maret, hari biasa, pekan keempat masa Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai ayat 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang itu." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Namun yang lain lagi berkata, "Apakah mungkin Mesias datang dari Galilea? Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal?" Lalu timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tapi tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Kemudian penjaga-penjaga itu kembali kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang pun berkata seperti orang itu." Lalu jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Apakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang muncul dari Galilea." Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita adalah mengenal Yesus dengan baik lewat kitab suci. Saudara-saudari, upaya mengenal dan memahami merupakan salah satu cara yang permanen dalam menjaga sebuah perdamaian. Dengan mengenal dan memahami seseorang dengan baik, maka keinginan untuk menghakimi, menghina, menyalahkan akan berkurang. Sebaliknya, kita akan belajar untuk menerima orang tersebut dengan baik. Maka sangat penting kita mengenal dan mempelajari seseorang itu dengan baik. Orang yang mengenal seseorang dengan baik akan mampu menjelaskan siapa dia. Pengenalan akan menimbulkan perasaan dekat, dan kedekatan akan menjauhkan dari konflik. Dalam bacaan Injil hari ini dijelaskan akibat dari kurangnya pengenalan orang banyak tentang siapa Yesus. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan Yesus berkata bahwa dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain lagi berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan Mesias. Mesias tidak datang dari Galilea." Kehadiran Yesus dan ajarannya telah menggoncangkan hati para imam kepala dan orang-orang Farisi, sehingga timbullah pertentangan di antara mereka. Bahkan beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia. Dalam perbedaan persepsi tentang Yesus dan ajarannya, muncullah Nikodemus, tokoh Yahudi yang berpikir jernih, menggunakan rasio dan hati, membangun diplomasi di antara para pihak yang bertentangan agar membaca dan mendalami kitab suci untuk menemukan siapa sesungguhnya Mesias itu. Saudara-saudari, bisa jadi kita juga seperti orang Yahudi yang tidak benar-benar mengenal Yesus secara pribadi. Kita mungkin rajin ke lingkungan, rajin ke gereja, terlibat kegiatan gereja,
namun kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita masih sering mengeluh dan mengatakan Tuhan tidak peduli dengan kita, Tuhan tidak adil, dan sebagainya. Mengapa? Barangkali karena kita juga belum mengenal Yesus itu dengan baik. Dulu ketika saya mengajar di SD, seorang murid saya tidak pernah mau mengucapkan doa Bapa Kami. Awalnya saya heran dan bertanya mengapa. Namun akhirnya saya menemukan jawaban, ternyata karena baginya Bapa itu sangat jahat karena sering marah dan memukul ibunya di rumah. Maka dia sangat membenci bapaknya, bahkan sangat benci dengan sebutan Bapa, karena dia sungguh-sungguh mengenal bapaknya jahat. Tapi Tuhan kita adalah Bapa yang penuh belas kasih, Tuhan yang selalu menyelamatkan kita, Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini bisa kita alami, bisa kita rasakan, bisa kita lihat lewat apa yang diperbuat oleh Tuhan. Maka ajakan Nikodemus ini kiranya sangat relevan bagi kehidupan kita sebagai orang beriman. Di tengah kemelut dan pergumulan iman kita tentang Yesus dan ajarannya, kita diingatkan untuk tekun membaca dan merenungkan kitab suci. Santo Hieronymus berkata, tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Kristus. Maka jika kita ingin mengenal siapa Yesus itu dengan sungguh-sungguh, bacalah kitab suci. Semoga hati dan pikiran kita selalu terbuka pada sabda Allah, sehingga kita sanggup melaksanakannya sebagai kebenaran yang membebaskan dan juga memerdekakan hidup kita. Mari kita bersikap jernih, kritis, dan objektif dalam menyikapi setiap persoalan hidup yang kita hadapi, dan dengan rendah hati mendalami semua pengalaman-pengalaman itu dalam terang sabda Tuhan sebagai kebenaran dan hidup. Maka saudara-saudari yang terkasih, seperti ajakan sebelumnya, mari kita semakin tekun untuk mendengarkan sabda Tuhan, sehingga di sana kita menemukan siapa Tuhan itu bagi hidup